saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Kita berkumpul kembali di hari ini lagi untuk mendiskusikan tentang kontribusi pentingnya religi dalam kehidupan seorang konselor. Nah, sama seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal konseling pun seorang konselor harus berdasarkan religi yang ada atau keagamaan. Karena seperti yang kita ketahui pula bahwa manusia pada hakikatnya adalah orang yang hidup dengan beragama, orang yang memiliki pengetahuan tentang agama. Jadi seorang konselor itu ketika menjadi helper atau penolong bagi konseli, hendaknya juga mampu membawa nilai-nilai religi yang ada. Dengan demikian membantu juga konseli memecahkan masalahnya. Karena kan dalam era modernisasi sekarang, kehidupan manusia yang semakin menduniawi menyebabkan manusia itu semakin stres. Yang dahulunya seharusnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang berantakan. Yang dahulunya misalkan saling bergantungan satu sama lain, sekarang sudah mulai hidup berpisah-pisah. Artinya tidak berempati lagi kepada orang. Ini disebabkan karena apa? Karena perubahan sosial yang ada. Gaya hidup yang glamour atau terlalu duniawi kan, itu sebenarnya akan bertentangan dengan nilai-nilai religi yang ada. Oleh karena itu di sini kita akan membahas tentang peran seorang konselor berdasarkan religi, nilai keagamaan yang ada terhadap kehidupan konseling dalam melakukan proses konseling yang ada. Nah, saat ini kita akan membahas tentang mengapa sih seorang konselor itu harus memiliki landasan religi. Contoh sikap yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang konselor. Nah, kalau misalkan kita lihat kan landasan religinya adalah bahwa sebenarnya konselor juga adalah manusia yang memiliki agama, dan manusia yang memiliki agama tersebut dalam hal ini konselor harusnya mampu mentransferkan nilai keagamaan itu. Itu landasan religi, kenapa konselor memerlukan religi dalam konseling. Nah, saat ini saya mau bertanya kepada teman-teman semua, sikap apa saja yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang konselor dalam konseling, khususnya dalam agama Kristen. Mulai dari hanya mungkin sikap yang patut terlebih dahulu. Terima kasih kesempatannya. Pastinya dengan sikap yang tadi telah memberikan bahwa memang konselor memang harus dilandasi oleh sikap-sikap yang religi tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sikap yang patut atau yang tidak patut dimiliki oleh konselor berdasarkan pada religi atau berdasarkan pada iman Kristen? Kalau menurut saya, menjadi seorang konselor, hal yang patut dimiliki adalah salah satunya adalah tidak menghakimi, sikap tidak menghakimi. Nah, kalau di dalam Alkitab, sebagai contohnya itu kita bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, dalam perikopnya dalam Yohanes ini itu bercerita tentang wanita yang berzina pada saat itu. Kita sama-sama pernah mendengar ceritanya ya. Jadi mengapa contohnya yaitu tidak menghakimi, karena pada saat wanita tersebut dibawa ke hadapan Yesus, di situ Yesus tidak melakukan yang namanya penghakiman kepada wanita tersebut. Bukan berarti bahwa tidak ada hukuman atau apapun yang diberikan kepada wanita tersebut, tapi Kristus sendiri atau Yesus sendiri itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghakimi sesama kita, namun lebih khusus kepada introspeksi diri kita masing-masing. Jadi menurut saya, hal yang patut dilakukan oleh konselor adalah tidak menghakimi kliennya, namun lebih kepada mengarahkan apa yang baik yang harus dilakukan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Ewi, sikap yang patut dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling seperti apa dalam iman Kristen? Ya, menurut saya sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor menurut iman Kristen, yang pertama yang menurut saya itu seorang konselor seharusnya tidak hidup dalam membuka. Kita dapat membuka Alkitab dalam di sana mengatakan kepada kita, di sana menjelaskan bahwa seorang konselor seharusnya tidak hidup dalam pemabukan atau minuman anggur, yang dalam artian minuman anggur ini dapat membuat hancur kehidupan, atau bisa dikatakan seorang konselor itu tidak pantas memiliki sikap yang
hidup dalam Tuhan. Oke, kalau misalkan kita ketahui bahwa sikap yang patut dimiliki oleh seorang konselor adalah seharusnya tidak menghakimi klien dan kemudian tidak suka minum atau pesta pora, maka saya akan bertanya tentang sikap yang tidak patut yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang konselor ketika konseling. Menurut Kak Beni apa? Ya, sikap yang tidak patut dilakukan oleh konselor yang pasti dasar kebenaran yang harus kita mulai itu dari kebenaran firman Tuhan ya, karena dasar iman orang percaya adalah firman Tuhan. Hal yang tidak patut sebagai seorang konselor dia adalah menghakimi klien. Tadi kalau dikatakan bagian awal hal yang patut yaitu tidak menghakimi klien. Hal yang tidak patut juga tidak menghakimi klien. Menghakimi klien, maaf saya salah berbicara, menghakimi klien. Dan sebagai seorang konselor itu adalah memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dialami konselinya. Ketika diceritakan tadi dalam cerita Yesus di mana Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berzina, Yesus melakukan suatu pembicaraan kepada orang yang menghakimi. Tapi di sini Yesus tidak menghakimi. Jadi sebagai seorang konselor seharusnya jangan menghakimi dari persoalan yang diberikan atau disampaikan oleh konseli. Contohnya masalah perceraian dari konselinya. Jadi dia nggak boleh menghakimi itu salah daripada orang tersebut atau pasangannya. Jadi dia harus memberikan jalan keluar, tidak menghakimi. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Markus. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Sikap yang tidak patut yang dilakukan oleh konselor dalam melakukan konseling yang harus dihindari gitu, yang tidak patut. Tidak patut saat melakukan Konseling. saat melakukan. Pertama-tama seperti ini. Kita sebagai konselor atau dalam Alkitab sering disebut sebagai penasehat pelayan. Otomatis hal yang baik yang terlihat dari kehidupan kita yang patut kita teladan, yang patut kita berikan teladan untuk klien kita, itu yang terpenting. Nah, bagaimana dengan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah patokan untuk klien lihat, karena mungkin saja bisa aja klien kita itu adalah orang yang dekat yang berada dalam lingkungan di mana kita tinggal. Kalau menurut saya sikap yang tidak patut oleh seorang konselor adalah seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman-teman, jangan menghakimi, jangan mabuk atau pesta pora. Saya juga sependapat dengan saudara-saudara. Namun dalam hal melakukan konseling, saya hanya melihat beberapa hal yang tidak patut kita lakukan sebagai konselor, yaitu melakukan kontak fisik terhadap konseling kita, baik dalam misalnya memberikan sapu tangan untuk melap air mata klien, itu tidak baik tanpa sepengetahuan atau seizin dari klien tersebut, karena akan banyak sesuatu yang akan tidak hal-hal yang tidak baik yang akan terjadi, dan bisa aja nanti klien kita kalau dia itu cewek atau konselornya cowok, kliennya cewek, bisa aja nanti jadi ada hubungan atau jadi timbul perasaan, apalagi saat melakukan konseling itu hanya dilakukan oleh dua orang seperti itu. Jadi hal-hal ini sangat dihindari dalam melakukan konselor, atau sikap seperti kontak fisik tadi itu sangat tidak baik dalam konselor. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada sikap yang tidak patut yang dilakukan oleh seorang konselor yang harus dihindari ketika melakukan konseling seperti apa? Sifat yang dihindari dari seorang konselor ketika melakukan konseling sudah banyak teman-teman sebutkan. Ada juga kita harus bersikap jujur
karena kebanyakan seorang konselor mereka hanya melakukan konseling dengan sesama yang mengalami masalah itu. Sikap mereka tidak mencerminkan kebenaran. Dan buktinya dalam kisah Keluaran itu juga menjelaskan bahwa kita diajarkan untuk jangan mengucapkan artinya saat kita menghadapi proses permasalahan klien, kita cari permasalahannya, terus kita berikan suatu jalan solusi yang baik, sehingga ketika dia diarahkan secara perlahan-lahan ke orang klien itu dia akan memahami dan tidak terpengaruh. Terus kita juga sebagai seorang konselor, ketika kita diberikan tanggung jawab sebagai konselor, berarti kita harus punya sifat yang mencerminkan hal-hal yang baik, yang bisa menarik atau menambah atau bisa menjadi salah satu patokan kepada seorang klien ketika dia mendengar, dia dapat memahami dari setiap apa yang kita berikan solusi yang aman, yang baik. Dan itulah yang paling terpenting adalah kita harus jujur. Karena kalau kita nggak jujur, ya itulah akan terjadi saling tidak antara kejujuran tidak nyata. Oke, terima kasih buat setiap pendapat dari teman-teman semua tentang bagaimana sikap yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seorang konselor dalam melakukan konseling. Nah, saat ini kita mau kembali kepada hal yang kedua, yaitu kalau misalkan seorang konselor adalah seorang yang beragama, khususnya misalkan dia beragama Kristen, otomatis dia memiliki nilai-nilai religi yang dianut selama ini. Nilai-nilai religi tersebut bisa berupa misalkan harus hidup taat, hidup beriman, hidup berdamai dengan sesama, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, ketika konselor memiliki nilai-nilai religi tersebut, diharapkan bahwa dia menjadi konselor yang baik kan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan konseling itu bagaimana caranya seorang konselor menerapkan nilai-nilai religi yang dianutnya dalam bimbingan konseling. Bagaimana cara seorang konselor menerapkan nilai-nilai religi yang dianutnya, misalkan harus hidup taat dan lain sebagainya, dalam menerapkannya ketika konseling. Misalkan kan ada konseling yang datang dalam permasalahan sudah ketergantungan terhadap obat-obat tertentu. Nah, dalam nilai religi kan ketergantungan terhadap obat terlarang itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, seorang konselor harus bagaimana untuk bisa menerapkan nilai religi tersebut dan mencandarkan klien tersebut bahwa sebenarnya itu perbuatan yang tidak baik. Ada yang memberi pendapat bagaimana cara seorang konselor dapat menerapkan nilai religinya, misalkan tidak boleh melakukan hal ini dan ini, tetapi kan klien yang datang adalah sudah melakukan hal itu. Bagaimana caranya seorang konselor menerapkan nilai itu agar konseling dapat ternyata perbuatan saya salah. Ada yang Baik, seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya ada hal-hal yang dapat saya ambil di mana seorang konselor harus menerapkan hal-hal religi itu dalam konselornya. Seperti yang dikatakan tadi melalui cerita bahwa ada seorang yang sudah ketergantungan obat terlarang. Sebagai konselor harus menerapkan nilai religinya, yaitu hidup kudus, di mana kehidupan orang percaya seharusnya adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya sebagai konselor harus mengingatkan kepada konselinya untuk taat dan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga mereka sadar di mana apa yang dia perbuat dalam kehidupannya selama ini adalah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan yang tidak kudus, sehingga itu dimulai daripada pribadi konselor sendiri, di mana dia memperlihatkan bagaimana dia adalah seorang yang hidup kudus, dan ia harus menerapkan juga kepada konselinya. Dia harus mengingatkan bagaimana sebagai orang percaya harus hidup kudus, bagaimana seorang percaya harus percaya sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Dan
nggak hanya hidup kudus yang disampaikan, tapi sungguh-sungguh gitu. Yang diterapkan kepada konselingnya hidup kudus dan hidup yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya. Selanjutnya ada yang mau memberi pendapat, mungkin dari segi berdoa, kan nilai keagamaan, nilai religi yang harus dianut oleh seorang konselor kan juga harus rajin berdoa. Nah, ketika ada konseling, bagaimana caranya konselor terus menerapkannya agar konseling juga ikut berdoa? Baik. Tadi pertanyaannya nilai-nilai positif yang bisa diberikan oleh konselor terhadap klien ya. Diterapkan dalam konseling. Diterapkan dalam kehidupan klien. Nah, seperti yang saudara Lilis tadi katakan, berdoa sangat penting memang ini, karena dalam melakukan konseling, ketika kita memberikan solusi kepada klien, di samping itu kita hanya memberikan solusi. Jadi keputusan ada di tangan klien. Nah, namun kita tahu sebagai kita orang Kristen juga, dalam kehidupan kita permasalahan boleh kita lewati hanya karena oleh pertolongan Tuhan. Jadi berdoa memang sangat penting dalam kita menyelesaikan setiap permasalahan kita. Karena walaupun kita datang kepada konselor, kita menceritakan setiap permasalahan kita, tapi akan tetap ketika Tuhan tidak berkehendak untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita, maka masalah itu tidak akan selesai. Jadi tetap sebenarnya kita harus berserah kepada Tuhan lewat kita berdoa. Nah, satu lagi nilai positif yang saya ambil yaitu mungkin kita menemui klien kita permasalahannya yaitu mungkin suaminya terus-terusan mabuk-mabukan, sehingga ketika suaminya datang ke rumah, dia dipukulin atau segala macam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau saya menanggapi seperti ini, otomatis dari dalam diri saya sebagai konselor, saya harus menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, seperti yang saudara Cornelius tadi katakan, bahwa kita harus mempunyai pemahaman bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Jadi ketika kita merusak tubuh kita, berarti kita merusak bait Allah. Nah, ada dan sangat jelas dikatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Di sana dengan judul perikop nasihat dan berjaga-jaga. Nah, di ayat 34 itu dikatakan di sana, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Nah, jadi sangat penting kita sebagai orang percaya atau umat Kristen untuk menjaga bait suci ini untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan itu dimulai dari diri kita sebagai konselor. Karena nggak mungkin kita memberikan nasihat kepada klien atau memberikan jalan keluar lewat kebenaran firman Tuhan, tetapi kita sendiri sebagai konselor tidak melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih buat yang sudah berpendapat tentang mengenai nilai religi yang dianut oleh konselor dan diterapkan dalam bimbingan konseling seperti apa, sudah dijelaskan oleh teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas mengenai tentang kontribusi nilai religi keagamaan terhadap pengembangan pribadi konselor. Ada beberapa hal yang menjadi kontribusinya. Yang pertama itu dalam hal mengenai godaan atau kesalahan hidup. Yang kedua mengenai penggunaan akal, misalkan mengenai cara mengorganisir terhadap permasalahan dan tidak terbawa terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai dia bukan seorang pembunuh, seorang penganiaya dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal keturunan atau pemilihan dalam hal pernikahan. Nah, itu kan beberapa kontribusi keagamaan ke nilai religi tersebut dalam pengembangan pribadi konselor. Nah, dalam penerapannya terhadap bimbingan konseling, kan itu sudah disinggung mengenai pernikahan, mengenai kebebasan diri, mengenai tidak boleh menganiaya dan harus memakai akal untuk mengorganisir atau tidak terlalu emosi terhadap suatu hal dan menahan godaan terhadap yang lain. Nah, misalkan nih ada seorang konseling yang datang, apakah terhadap kontribusi nilai religi tadi
misalkan harus tanggung godaan, misalkan dalam hal ketika konseli datang dan membawa permasalahan tentang pernikahannya. Nah kan ada beberapa tadi kontribusi nilai keagamaan kan, salah satunya adalah tentang pernikahan. Nah ketika konselor membawa permasalahan tentang pernikahannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Kan kontribusi agama tadi adalah mengenai pernikahan. Berarti seorang konselor dalam hal dulu kudus tadi. Nah, yang kudus kan luas, salah satunya pernikahan. Nah kalau misalkan konselor datang dalam bentuk permasalahan pernikahan, bagaimana cara konselor membantu orang tersebut? Apalagi kalau misalkan dia sudah bercerai dan ingin bercerai, misalkan tidak sedang berantakan tapi tidak sedang bercerai, tapi ingin menggugat cerai suaminya atau istrinya, bagaimana cara konselor untuk dapat mencegah hal itu agar suami tidak melakukan perceraian? Ada yang mungkin ada pengalaman? Nah, baik, saya akan memberikan pendapat. Nah, tadi permasalahannya klien kita adalah mengalami permasalahan hubungan keluarga mereka di ujung tanduk lah ya. Iya. Nah, saya sebagai konselor, walaupun mungkin kehidupan keluarga saya, mungkin orang tua saya sudah bercerai, bisa dikatakan seperti itulah. Nah, saya harus sebagai konselor harus memberikan pemahaman sesuai dengan kepercayaan kita sebagai umat Kristen, bahwa di Alkitab dikatakan tidak ada kata bercerai, kecuali kalau di maut memisahkan. Jadi hal motivasi atau dorongan yang kita berikan kepada klien itu adalah bahwa pernikahan itu adalah sakral dan pernikahan itu hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh suami kita atau kesalahan yang dilakukan suami kita, kita memilih dia, menikahi dia karena kita memang benar-benar sudah sanggup untuk menerima segala kekurangannya. Jadi kita sebagai konselor harus mengingatkan kembali janji suci yang diucapkan saat mereka menikah. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi, mungkin seorang konselornya bisa menjadi teladan lebih dulu mungkin kan, sebelum memberikan itu. Seorang konselor juga nggak boleh kalau misalkan berbicara tentang pernikahan, berarti pernikahannya juga harus sedang baik-baik saja. Nggak mungkin dia konseling klien sedangkan rumah tangganya rusak. Ya kan, itu kan salah satu kontribusi agama sebenarnya terhadap pengembangan diri konselor. Nah, hal lainnya misalkan dalam hal godaan, ya ada yang lain, mungkin seorang konselor harus bagaimana terhadap godaan, mungkin kliennya terlalu cantik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Apakah dia harus jatuh cinta atau tidak boleh gitu? Harus menahan diri bagaimana? Ya harus menahan diri, yang pasti menahan diri. Ya, Dan pasti menahan diri, ya. Ada satu perjanjian di mana seorang konselor dan konselingnya itu di awal sebelum mereka melakukan konseling, yaitu ada suatu perjanjian bagaimana mereka harus melakukan berjalannya konseling tersebut. Contohnya seperti tadi, karena ada banyak hal-hal yang terjadi di mana karena mungkin ya setiap manusia pasti ada keinginan di mana manusia juga bisa jatuh, termasuk konselor juga pasti bisa jatuh, dan disitulah dimana konselor ini harus memiliki yaitu jiwa yang pasti tidak yang takut akan Tuhan. Tidak terbawa. Ya, tidak terbawa nafsu, dan yang pasti harus takut akan Tuhan dulu. Gitu. Kalau terbawa hawa nafsu ya itu benar, tapi takut akan Tuhan itu harus ada dalam dirinya, sehingga setia, tapi bukan yang selingkuh tiada akhir ya, setia, yang benar-benar setia sama pasangannya, walaupun konselinya lebih cantik dari istrinya, dia tetap konsisten, tetap konsisten sama istrinya gitu. Dalam hal misalkan yang lain, dalam hal apakah seorang konselor itu boleh berkata kasar atau lain sebagainya? Kan dia nggak boleh gitu dalam hal melakukan kesalahan. Mau ke salah konselor itu harus bisa menjaga sikap. Mau menjaga sikap, seorang konselor harus menjaga sikap. Ya, soalnya tidak mungkin ketika dia melakukan konseling, contohnya seperti nggak mungkin dia akan berkata-kata kayak
yang berakhir itu nggak bisa kan, kalian personal harus konsisten, ya harus bisa menjaga sikap diri dan terima kasih. Ada lagi mungkin? Udah Raffi itu. Udah Raffi coba bicara. Tadi. Ya, Tenang. ya oke, saya cuma pasti orang konselor ketika menghadapi ketika mereka ada pertemuan saat melakukan konseling, perlu yang didasari pada seorang konselor adalah dia harus mengontrol pribadinya ketika melakukan konseling ini dengan kliennya, supaya saat mereka melakukan konseling tersebut tidak akan terjadi hal-hal yang aneh. Kata lagi, saat sebelum mereka melakukan konseling harus ada kesepakatan bersama yang didasari oleh konselor dan seorang klien, supaya saat saat mereka membicarakan setiap proses yang dialami seorang klien, dia bisa juga menarik dan dia juga bisa membawa seorang klien ini ke jalan yang baik, ya juga tidak ada antara. Ya, seperti yang pastinya menjadi seorang konselor yang baik yang pastinya harus mencari mulai dari perkataannya yang tadi sudah dikatakan oleh Dewi tadi kan, perkataannya harus dijaga, harus benar-benar mencerminkan hal yang baik melalui perkataannya, lalu dari perbuatannya pun juga sama seperti itu, harus mencerminkan dulu bahwa kalau misalnya dalam pernikahan dia juga harus menjadi seorang yang dapat dipanutkan, maksudnya dapat dijadikan panutan dalam hubungan keluarga. Jadi dari semuanya itulah yang bisa menjadi contoh secara nyata yang diberikan oleh konselor terhadap konseli yang sedang bermasalah. Kemudian berdasarkan semua pembahasan teman-teman, kita bisa melihat bahwa kontribusi dari religi terhadap perkembangan pribadi konselor adalah menjadikan konselor itu seorang yang setia, bijaksana, kemudian jujur, panutan, menjadi model atau teladan bagi konseli. Itulah beberapa kontribusi dari nilai religi terhadap perkembangan pribadi konselor ketika melakukan konseling, sehingga konseling itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya mengembangkan contoh-contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Mungkin bisa diambil dari contoh. Ya. Kalau dari Alkitab saya melihat dimulai dari diambil dari kitab Filemon, di mana Filemon ini memiliki seorang budak, yaitu yang bernama Onesimus, di mana Onesimus ini melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu mencuri barang daripada tuannya, yaitu Filemon, sehingga dia dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Di sini Paulus bertindak sebagai konselor, di mana dia tetap menerima keadaan dan tidak melihat sebenarnya latar belakang daripada si Onesimus ini. Dia adalah seorang pencuri, tapi Paulus tetap menerima Onesimus dengan apa adanya, sehingga dia juga memohon kepada Filemon untuk tetap menerima si Onesimus ini, tidak lagi sebagai budak, tapi sebagai orang yang dihormati. Karena di sini juga si Paulus ini menerima Filemon sebagai anak, sebenarnya udah diangkat sebagai anak. Dan inilah tindakan di mana Paulus sebagai konselor menerima Onesimus ini dengan apa adanya, ya, tidak memandang latar belakangnya yang tidak baik, tapi memohonkan lagi kepada Filemon untuk menerima Onesimus.
Oke, itu salah satu nilai religi yang dapat diterapkan dalam perkembangan pribadi konselor. Contohnya tadi adalah seperti Rasul Paulus ya, menerima apa adanya Onesimus, walaupun dia adalah seorang budak dari Filemon yang lari, tapi dia mampu menerima apa adanya Onesimus dan akhirnya dia menjadi orang yang baik, berubah dalam hatinya. Nah, dalam hal ini kan sesuai kan dengan nilai religi yang dianut oleh Paulus bahwa menerima semua manusia karena mereka adalah ciptaan Tuhan juga. Dan selain sikap yang penerimaan tersebut, ada beberapa sikap lain mungkin yang tidak sesuai dengan nilai religi, yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan yang dianut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh apa yang bisa menggambarkan bahwa perilaku itu tidak sesuai dengan nilai religi? Kalau tadi kan menerima. Kalau misalkan yang lain ada contoh yang tidak sesuai nggak? Yang tidak sesuai dengan nilai religi yang lain. Kak Vince, adakah nilai religi yang tidak dilakukan dalam konseling ketika seorang konselor melakukan proses pemberian bantuan kepada konseling? Mungkin saya coba contoh ya. Sebenarnya kalau kita pernah dengar yang kisahnya Ayub, misalnya kalau tidak salah, dia ketika ia mengalami pencobaan seperti itu, dia bilang, di situ kan ada beberapa teman-temannya yang datang sebenarnya kan, lalu di situ mereka melakukan percakapan di mana Ayub mengatakan semua, maksudnya dia menceritakan apa yang terjadi dalam dirinya, tapi sebenarnya di situ teman-temannya menanggapi, namun hal yang terjadi bahkan ternyata yang dilakukan oleh temannya lebih kepada menyalahkan pribadi Ayub sendiri di situ. Jadi menurut saya contoh yang tidak melakukan hal yang religi itu menurut saya contohnya seperti yang dilakukan oleh teman-temannya Ayub pada saat itu. Dia menghakimi atau maksudnya lebih kepada dia menyalahkan Ayub pada saat itu, bukan kepada memberikan hal-hal motivasi yang baik ke depannya untuk lebih kuat bertahan dalam imannya, menghadapi cobaan. Tapi di situ teman-temannya malah membuat Ayub atau memberikan tuduhan atau menghakimi bahwa hal yang terjadi pada Ayub pada saat itu adalah kesalahan yang atau dosa yang sesungguhnya yang Ayub lakukan. Menurut saya mungkin salah satu contohnya itu. Jadi berdasarkan pemaparan dari teman-teman, kita bisa mengerti bahwa salah satu nilai religi yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam hidup pribadi konselor yang sesuai adalah menerima padanya, sama seperti yang dikatakan oleh Bang Cornel. Dan yang tidak sesuai, yang harus dihindari, yang tidak sesuai dengan nilai religi adalah menyalahkan konseling karena merasa bahwa kamu berbuat salah karena tidak sesuai dengan Tuhan. Malahan harusnya itu tidak sesuai. Melainkan seharusnya kita tuntun, kalau misalkan dia berbuat salah, kita tuntun ke arah yang benar sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, berdasarkan semua yang kita bahas, dapat kita lihat dan mengerti bahwa sesungguhnya nilai religi dalam kehidupan konselor itu sangat penting. Seorang konselor diharapkan dapat menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Karena konseling akan melihat konselor tersebut. Dan keberhasilan konseling pun, bimbingan konseling ditentukan sebagian besar oleh pribadi konselor. Oleh karena itu nilai religi itu dapat digunakan. Karena dalam kehidupan manusia kan akan terus berubah. Semakin materi, semakin individualitis atau semakin ke arah duniawi akan melupakan keagamaan, dan akhirnya contoh-contoh yang buruk pun dapat kita bisa lihat, misalkan perceraian dan lain sebagainya. Nah, di sini peran konselor untuk membantu konseling yang menghadapi perceraian, penganiayaan dan lain sebagainya agar dapat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan kembali. Karena itu saat ini kita sudah selesai pada pembicaraan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pembahasan yang boleh kami paparkan dan kami bicarakan siang hari ini.
bagaimana sikap-sikap seorang konselor yang baik boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, di mana kami memiliki sikap religi dalam melakukan konseling yang akan kami lakukan di kemudian hari. Inilah yang menjadi kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap apapun yang menjadi pembicaraan kami ini hingga menjadi hikmat marifat daripada Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami akhiri semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selesai, shalom. Terima kasih.